adik-adik sekolah minggu Jemaat Patan. Kalau kakak Tasya? Senang dong kak. Kalau kakak Ita dan kakak Bri? Senang. Iya. Kami sangat senang bisa menyambut adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk menambah semangat kita hari ini, ayo adik-adik kita berdiri. Kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh kegembiraan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Adik-adik, Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik kepada kita semua. Dia sangat sayang kepada kita. Buktinya, hari ini kita semua diberikan kesempatan dan waktu untuk beribadah di sekolah. Mari kita memuji Tuhan bukan hanya saat ini saja, tetapi selalu dan untuk selamanya. Memuji Tuhan selalu. Kakak juga pernah merasa ketakutan? Kalau kakak Tasya, pernah? Nah, kalau adik-adik takut dengan apa? Mungkin ada yang takut gelap, ada juga yang takut virus corona, dan mungkin ada juga yang takut dikejar anjing. Nah, apa yang akan adik-adik lakukan ketika adik-adik merasa ketakutan? Ada yang berlari, ada juga yang pergi bersembunyi, dan tentunya ada juga yang berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Adik-adik, semua orang pernah merasa ketakutan, tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang akan selalu ada menolong dan menjaga kita semua. Tuhan Yesus berkata, "Hei, jangan takut."
Tapi terkadang kita lupa kepada Tuhan. Kita juga kadang tidak mengingat Tuhan. Dan bahkan kita sering melakukan kesalahan kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan itu semua menyakiti hati Tuhan. Mari adik-adik, kita tunduk kepala, kita lipat tangan kita, dan mari kita meminta ampun kepada Tuhan. Banyak perbuatan. Kita sudah mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, maka mari adik-adik kita dengarkan berita anugerah, kita dengarkan kabar gembira. Terdapat dalam Bilangan 14 ayat 8. Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari adik-adik, kita sama-sama mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah penolong dan penjaga kita karena kita semua adalah anak-anaknya. Kalau kita percaya, maka ada sukacita dan damai di dalam hati kita. Oh, senangnya menjadi anak-anak Allah. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab Tuhan menyertai kita. Adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari adik-adik
kita ambil Alkitab kita buka Mazmur 23 ayat 4b. Mazmur 23 ayat 4b. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tetapi sebelumnya, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami percaya Alkitab itu benar. Kami siap mendengar. Tuhan, tolong kami mendengar. Amin. Kita akan menyanyi sebuah lagu, Alkitab Buku Terindah. Ya, tadi Kakak Tuta sudah bertanya ya, siapa yang pernah ketakutan? Kakak sendiri pernah merasa takut? Adik-adik juga pasti pernah merasa ketakutan. Apa yang kalian lakukan ketika takut? Ada yang lari, ada yang sembunyi, ada yang tutup mata, ada yang berdoa. Tapi adik-adik, tahukah adik-adik apa yang harus kita lakukan ketika kita takut menurut Alkitab? Kita akan dengarkan apa yang harus kita lakukan ketika takut pada cerita kali ini. Tuhan sudah pernah berjanji kepada orang Israel bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian kepada orang Israel, tanah Kanaan. Tuhan yang sudah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan juga lah yang menuntun orang Israel melewati padang gurun Sin dan berjalan menuju tanah perjanjian. Dan sekarang orang Israel sedang dalam perjalanan menuju tempat itu. Tetapi sebelum mereka tiba di sana, Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih 12 pemimpin dari 12 suku yang ada di Israel. Dan Musa melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nama saya Kaleb.
Saya adalah pemimpin suku Yehuda. Saya dipilih Musa untuk pergi bersama 11 pemimpin suku lainnya. Dan tugas kami adalah mengintai. Kami diberikan tugas untuk melihat, memperhatikan, dan mengamat-amati semua tentang tanah Kanaan. Wah, saya senang sekali. Saya semangat karena saya ingin tahu juga seperti apa sih tanah Kanaan itu. Lalu kami 12 orang pergi ke sana. Kami jalan kaki, menempuh perjalanan yang jauh. Kami tidak merasa kecapean, walaupun kami capek, tapi karena kami semangat, kami tetap berusaha berjalan untuk sampai ke tempat itu. Dan akhirnya kami tiba di tanah Negeb. Di tanah Negeb, kami naik ke atas gunung yang tinggi. Kami naik ke atas puncaknya. Lalu dari puncak kami lihat, oh, itu tanah Kanaan. Bagaimana ya tanah Kanaan ini? Kami perhatikan setiap hari. Kami lihat pohon apa yang tumbuh di sana, buah apa yang bisa ditanam di sana, bagaimana kotanya, rumah-rumahnya seperti apa, orang-orang yang tinggal di sana seperti apa, apakah mereka kuat atau lemah. Kami perhatikan setiap hari untuk tahu lebih dekat. Kami bahkan pergi ke sana. Kami mengintai. Kami perhatikan selama 40 hari, pagi, siang, malam, pokoknya kami lihat terus, kami perhatikan terus seperti yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Karena kami ingin menyampaikan betul-betul apa yang kami lihat. Dan setelah 40 hari lamanya kami mengintai, akhirnya selesai. Dan saya semangat sekali. Saya sudah tidak sabar ingin menceritakan kepada Musa, Harun, dan semua orang Israel bagaimana tanah Kanaan itu. Lalu kami pulang semua. Kami 12 orang, semuanya ingin menyampaikan, menceritakan apa yang sudah kami lihat. Akhirnya kami tiba. Itu Bapak Musa, itu Bapak Harun, dan ya panggil semua orang Israel. Ya panggil, kita harus ceritakan apa yang sudah kita lihat. Tetapi sebelum saya bercerita, pemimpin yang lain yang 10 orang lebih dahulu bercerita. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Mereka katakan bahwa di tanah Kanaan itu tanahnya subur sekali. Apapun yang ditanam pasti tumbuh dengan baik. Buah-buahan yang ada di sana besar-besar. Mereka juga bilang kalau di sana itu banyak orang. Dan mereka juga bilang kalau orang-orang yang ada di sana itu kuat, badannya besar, tinggi. Tapi ada yang berbeda yang saya dengar dari mereka. Mereka bilang orang-orang yang ada di sana itu memakan temannya sendiri. Aduh, sepertinya tidak seperti itu yang saya lihat. Tidak. Memang betul apa yang dikatakan bapak-bapak tentang tanah Kanaan, bahwa tanah Kanaan itu subur. Buktinya buah anggur yang kami bawa ini besar sekali buahnya. Kami tidak pernah melihat buah anggur yang sebesar ini. Dan buah delima enak rasanya, tidak pernah saya rasa yang seperti ini. Memang buah
Dan memang benar bahwa orang-orang yang tinggal di sana itu badannya besar, tinggi, dan kuat. Karena memang yang di sana itu adalah orang Amalek, orang Amori yang kita kenal mereka jahat. Kita semua takut. Tapi walaupun mereka kuat, mereka orang jahat dan mereka punya badan yang besar, tapi tidak apa-apa kan? Iya kan? Selama ini Tuhan kan yang menolong kita. Saya yakin tanah Kanaan itu sudah diberikan kepada kita. Tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Itu artinya Tuhan jugalah yang akan menolong kita semua untuk menghadapi masalah nantinya. Tanah ini adalah tanah kita dan kita tetap akan maju karena saya yakin ketika kita takut dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, membuat tubuh kita sehat untuk berjalan sampai di sana. Tuhan jugalah yang akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Jadi semua orang Israel yang ada di sini, jangan takut. Tidak perlu takut. Saya yakin Tuhan beserta kita. Saya percaya dengan Yosua bahwa Tuhan yang akan menolong kita menghadapi setiap rintangan yang kita hadapi. Saya berusaha betul-betul meyakinkan orang Israel bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita, dan janji Tuhan pasti Dia tepati. Dari 12 orang yang mengintai tanah Kanaan, hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang punya keyakinan dan iman bahwa mereka percaya kepada Tuhan yang selama ini sudah menuntun mereka keluar dari Mesir. Tuhan jugalah yang akan menuntun mereka sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Amin. Ya, jadi adik-adik sudah tahu kan apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa takut? Seperti cerita tadi, Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhan karena Tuhan pasti menolong, pasti menjaga. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin ada adik-adik yang sekarang merasa ketakutan karena virus corona. Percaya, Tuhan pasti menjaga kita. Sambil kita berusaha menjaga kesehatan, menaati protokol kesehatan. Atau mungkin ada adik-adik yang ketakutan karena merasa, wah saya kurang pintar nanti ini karena cuma belajar di rumah, tidak ketemu dengan ibu guru. Percaya adik-adik, ketika adik-adik berusaha belajar dengan baik, dimanapun adik-adik belajar, mintalah kepada Tuhan kepandaian, maka Tuhan akan memberikan kepandaiannya kepada adik-adik semua. Oke? Cerita kita hari ini terdapat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Bilangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33. Supaya adik-adik mengalami pengalaman pribadi dengan cerita Alkitab, silakan dibaca di rumah. Yang belum bisa membaca, boleh minta tolong sama mama, atau papa, atau kakak. Ya adik-adik, ayat yang akan kita baca yaitu Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Silakan diambil Alkitabnya, kita baca sama-sama.
Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Amin. Setelah kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, kakak kita dari cerita tadi saya tahu bahwa ketika saya takut, saya harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong dan menjaga saya. Waktu aku takut, aku percaya. Adik-adik, kita akan memberikan tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan dari Bilangan 15 ayat 3. Hendaklah kamu memberikan persembahan untuk menyenangkan Tuhan. Persembahan kami pada hari ini. sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati. Amin. Adik-adik,
adik-adik, supaya kita dalam mencintai firman Tuhan, kita mempunyai ayat hafalan dari Mazmur 23 ayat 4b. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Supaya adik-adik gampang menghafalnya, mari adik-adik bangkit berdiri, kita menggerakkan bersama-sama. Mazmur 23 ayat 4b. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus senang dan Tuhan Yesus juga akan terus menjaga kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati orang tua kami, kiranya mereka tetap sehat, boleh senantiasa mengajar kami, membimbing kami dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus, sertai kami semua dalam belajar, biarlah kami boleh belajar dengan baik dan boleh senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan dalam menjalani hidup setiap hari. Tuhan Yesus, kami mohon berkati guru-guru sekolah minggu sehingga boleh tetap sehat, boleh terus mengajar dengan penuh sukacita, dan Tuhan senang melihat guru-guru sekolah minggu dalam keadaan yang sehat, setia melayani. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keadaan kami sekarang. Tuhan, kami tidak bisa leluasa bermain, kami tidak bisa leluasa ke sekolah karena virus corona. Tuhan Yesus, kami mohon pulihkan kami semua sehingga kami kembali dapat bermain, dapat ke sekolah karena Tuhan Yesus yang melakukannya. Tuhan Yesus, kami mohon berkati kami semua, teman-teman kami yang sakit. Tuhan, kiranya mereka kembali sehat, kembali beribadah seperti kami. Inilah doa kami. Terima kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Iya, adik-adik, jangan takut karena ada Tuhan yang selalu beserta kita. Jangan kita takut. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, mari kita terus berjalan bersama Yesus, baik dalam suka maupun dalam duka. Jalan serta Yesus.
Dan dalam rangka merayakan Ayo Hari teman-teman, Kemerdekaan kita Indonesia bernyanyi bersama. yang ke-75, kami guru sekolah 17 Jemaat Agustus Pantang tahun mengucapkan 45